disenangi. Jadi kalau umpama standarnya cantik ini berapa, nah ini memang relatif, sehingga untuk diputuskan itu terjadi beberapa perbedaan pendapat. Ini perbedaan pendapatnya, ada yang mengatakan usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun sudah masuk, ada yang mengatakan 10 tahun. Nah, ini kategori anaknya ini kan kadang-kadang berbeda-beda. Ada anak yang kok belum badannya besar, baru kelas 4 SD kok sudah bongsor, besar, cantik, cakep. Nah, dalam kategori orang secara melihatnya itu sudah kelihatan cantiknya, mustaha namanya. Itu sudah meskipun belum balik. Jadi syaratnya bukan balik. Kalau balik 9 tahun. Perempuan itu 9 tahun, tapi bisa belum sampai 9 tahun bisa membatalkan kalau sekiranya sudah mulai kelihatan cakepnya. Cakepnya itu umpama nanti anak itu sudah mulai cakep ya, muncul nafsu menggambarkan, meskipun kita sebagai orang tua itu nggak nafsu. Jadi bukan kita jadi standarnya anak seperti ini sudah dinafsui orang belum. Nah, itu satu contoh. Kadang-kadang anak-anak itu antara 7-8 itu kadang-kadang udah mulai nampak, udah mulai nampak apa kecantikannya. Nah, kok sudah mulai gambar itu sifatnya batalkan. Kalau mau meragu, aku tadi sama anak ini udah membatalkan belum? Ya, itu ya lebih bagus wudhu lagi, karena memang di batasan tidak dikasih konkret. Nah, 7, 8, 9 itu enggak, tapi kategorinya istilahnya mustaha, itu sudah dipingini, orang sudah mulai kelihatan itu calonnya bibit unggul itu, nah, udah mulai nampak. Tapi kalau orang nafsu sama umur 4 tahun itu kan enggak wajar. Jadi kayak anak saya Hawa itu kan yang kecil itu, ya orang seperti itu kok sudah mulai nafsu, itu kelainan. Nah, tapi kalau sudah satu contoh sudah seperti anak saya yang Nela udah mulai gede, wajar. Orang sudah mulai nampak. Nah, kadang-kadang kalau sudah mulai gede itu anak mau salaman, udah nggak usah salaman. Anak-anak ngaji itu nanti batal nanti kamu ngajinya. Kadang-kadang nggak ngerti artinya. Kita punya wudhu, situ juga punya wudhu, kadang belum bisa menjaga. Kalau nggak kadang-kadang udah dididik aja masih belum tentu pegang. Kadang-kadang candaan itu laki-laki perempuan padahal sudah usia 9 tahun, 10 tahun kadang-kadang. Udah kalau 9 tahun perempuan udah masuk kategori balik, dia udah siap balik. Kalau laki-laki sama perempuan tuh dari segi umurnya ada beda nggak Ustaz? Misalkan kayak perempuan mungkin dari batas 8 tahun ya, perempuan. Kalau laki-laki paling dari 12 tahun. 12 tahun itu istilahnya sedikitnya anak. Memang kategorinya kalau laki-laki mimpi basah. Mimpi basah kalau umpama nggak pakai mimpi basah standar 12 tahun. 12 tahun itu kelas berapa sekarang? Kelas berapa kalau sekolah? Pertama di sini abad SD lah. Kelas 6 ya? Iya, kelas 6. Kelas 6. Nah, itu mulai ibarat dia kok nanti mimpi basah itu sudah saatnya, sudah mulai berkemungkinan daripada nanti ada anak kelas 6 itu yang masih belum apa-apa, ada kelas 5 yang lebih cerdas juga ada. Kelas 5 kalau lihat perempuan cantik udah paham betul, udah mulai godain dan sebagainya. Itu kadang-kadang pengaruh dari hormon itu juga pengaruh di sistem blacknya. Kadang anak yang pendiam tadi udah kelas 1 SMP belum mimpi basah, malah kelas 5 SD yang agresif udah mimpi. Itu kadang-kadang kayak anak saya itu yang saya ngaji bareng yang gede-gede, ada yang kelas 1 SMP, ada yang kelas 6 kelas 1 SMP belum
anak saya kelas 5 udah head. Jadi itu contoh. Tapi memang ya, syariatnya 9 tahun. Anak 9 tahun head udah sah. 10 tahun head sah. Dan tapi kenyataan realnya itu nggak selalu sama. Nggak sama. Kadang-kadang udah 10 tahun belum, 11 tahun belum. Ya itu kadang-kadang pengaruh dengan sistem keberadaan masing-masing. Nah, makanya kita standar umum saja. Nah, kalau anak perempuan itu 9 tahun balik. Jadi kalau umur 9 tahun berarti sudah mempositifkan diri, dia sudah batal. Kalau kita sentuh umur 9 tahun, nah, meskipun istilahnya kadang-kadang diam, tapi 9 tahun itu dipakai namanya istiqra, penelitian Syafi'i 9 tahun itu sudah masuk. Tapi bisa kurang 9 tahun, 9 tahun bisa kurang kalau kategori anaknya umur besar, mudah dipingini. Kategori itu yang paling agak susah itu. Mustaha ini sifatnya mengambil standar umum. Sudah dipingini belum? Nah, kalau belum, ya belum membatalkan. Sekarang ini lebih canggih, Pak. Pergaulan anak sekarang itu, kalau dulu SMP itu mungkin belum kenal ini gitu. Sekarang kan SD itu udah ngerti tentang laki-laki dengan perempuan yang sifatnya canda-candaan. Meskipun canda-canda itu udah pikirannya udah lebih lebih cerdas. Kalau anak dulu belum paham, SD itu belum paham. Sekarang udah cerdas. Ya, kemajuan zaman sekarang. Ya, untungnya fikih itu ngasih batasan kok, fleksibel gitu, mustahil. Jadi enggak yang dipingin, yang gitu, enggak harus balik, enggak harus umur sekian. Jadi itu batasan membatalkan wudu. Bisa jadi 7 tahun, bisa 8 tahun kalau sudah masuk disenangi. Melihat orang udah kelihatan. Nah, kadang-kadang yang seperti itu ragu saya, mending wudu aja. Meskipun kelihatan anak ini belum balik, tapi kayaknya udah mulai kelihatan cakep, kelihatan. Kalau jelek ya kelihatan jeleknya, nggak harus cakepnya nih. Istilah mustahil itu, ya ini kan ada dipingin nih Ustaz. Orangnya jelek kok, ya kategori umumnya. Kategorinya umumnya udah kelihatan calon-calonnya. Itu sudah membatalkan wudu. Apalagi mau untuk sholat. Nah, untuk sholat itu lebih bagus diyakinkan. Nah, kalau ada keraguan lebih bagus diulang. Kadang-kadang kita ini nggak sengaja dikira tadi itu keangkat enggak ya? Kalau keangkat bokongnya kan batal. Kalau nggak keangkat enggak. Kalau cuma gini keangkat enggak. Kalau cuma gial dong. Tapi kalau ininya ikut ngangkat batal kan. Kalau ragu mau sholat ini, kalau ragu ya lebih bagus wudu. Tapi kalau istilahnya enggak ragu ya enggak apa-apa. Meyakinkan. Jadi ada konsep menghilangkan keraguan. Tak mayaribuk illa mayaribuk, tinggalkan sebuah yang meragukanmu menuju yang tidak meragukanmu. Jadi kalau kita ada keraguan berarti kita yakinkan. Kadang-kadang kita ini di dalam mau salat batal belum, tapi kalau sekiranya ada yakin nggak apa-apa boleh. Tapi kalau ragunya ini mau diadu, ada konsep ngambil asalnya kalau mau diadu. Jadi gini, aku tadi ragu nih, jelas wudunya jelas, terus muncul keraguan, aku udah batal belum?
nggak mengerjakan yang membatalkan wudhu, ya biasa-biasa aja, tapi dia ragu, udah kentut belum, udah nyenggol perempuan apa belum, udah apa belum, dia pokoknya ragu, nggak ingat. Lama sih wudhunya tadi waktu isya, sekarang hampir jam 11, udah batal belum ya? Dia ragu. Kalau ragu yang tidak kelihatan yang membatalkan seperti ini, itu kembalikan pada asalnya. Kalau asalnya dia tadi punya wudhu. Karena ini kan dia punya wudhu, ragunya udah batal apa belum. Beda lagi kalau kita nggak ngomong terus ragu. Aku tadi udah wudhu belum? Nah, dibalik kan? Kalau tadi kan udah batal apa belum? Sekarang dibalik. Aku ini mau sholat loh. Aku tadi mandi. Wudhu belum ya? Habis mandi tadi. Ragu. Nah, kalau ragu yang penting kembali ke asal. Asalnya belum wudhu. Nah, berarti aku udah wudhu belum? Berarti belum. Itu kalau ada keraguan, ragunya mau diadu, maksudnya mau kita amalkan, dikembalikan ke asalnya. Asalnya dia punya wudhu, yang diragukan sudah batal apa belum, berarti belum, karena dia asalnya punya wudhu. Kok dia ragunya udah wudhu apa belum? Nah, berarti belum wudhu. Aku tadi mandi, terus ini mau sholat ini, udah wudhu belum? Ya belum. Ini ragu. Jadi yang seperti itu kembali ke asalnya. Jadi gampang kalau umpama terjadi godaan-godaan seperti itu, kembali ke asal. Yang repot mas, kalau repot itu kamu keramas. Aku udah niat apa belum? Yang balik belum. Balik mandi lagi. Kan mandi jenabat nih. Mandi jenabat. Aku tadi itu udah niat apa belum ya? Udah selesai mandi, baru ragu. Ya asalnya mandi biasa, berarti harus pulang mandi lagi. Sorong, mulanya pastikan sebelum mandi itu pastikan niat dulu. Kalau sampai ragunya udah selesai, ya harus pulang. Udah sampai di masjid, waduh, balik lagi. Sudah sampai masjid, aku tadi itu jenabat, tapi udah niat apa belum? Kan ada jenabat di masjid ya? ada jenabat di masjid. Karena kembali pada asalnya, dia jelas mandinya, tapi mandinya kan belum niat apa udah niat apa belum, ragunya salahnya ragunya sudah niat apa belum. Nah umum asalnya dia belum niat.